Pernah nggak kamu merasa market lagi turun terus, tapi kamu cuma bisa diem karena posisi long kamu nyangkut? Sebenarnya ada satu strategi yang memungkinkan kita tetap bisa cuan meskipun pasar lagi bearish, yaitu shorting. Hai, aku Yosua. Welcome to Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar kripto. Di video kali ini, kita akan membahas strategi short di futures, kapan sebaiknya digunakan, pola-pola yang perlu kamu kenali, sampai cara shorting langsung di aplikasi Pintu. Shorting adalah strategi di mana trader membuka posisi jual di futures dengan harapan harganya akan turun. Kalau turun, kamu untung. Sebaliknya, kalau naik, kamu rugi. Beda dengan spot yang hanya untung kalau harga naik, shorting memungkinkan kamu, yang pertama, tetap profit saat pasar bearish, yang kedua, fleksibel buka posisi kapanpun, dan yang ketiga, memanfaatkan leverage untuk memperbesar potensi keuntungan. Tapi perlu diingat, leverage juga bisa memperbesar resiko seperti likuidasi atau overtrading. Itulah sebabnya, strategi short harus dibangun dari analisis pola yang jelas dan manajemen resiko yang disiplin. Ada beberapa pola chart yang bisa kamu jadikan sebagai acuan untuk memasang posisi short. Yang pertama, double top. Double top terjadi ketika harga dua kali mencoba menembus resistance tetapi gagal lagi di percobaan kedua. Biasanya ini tanda market mulai kehilangan tenaga dan pola ini terkonfirmasi saat harga menembus neckline, yaitu titik rendah di antara dua puncak tadi. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk menentukan entry. Yang pertama, kamu bisa masuk di puncak kedua, atau yang kedua, menunggu breakdown di bawah neckline. Dan stop loss bisa kamu pasang sedikit di atas neckline dan take profit di area support selanjutnya. Double top sering jadi awal dari koreksi tajam, jadi cocok banget untuk short yang agresif tapi tetap terukur. Yang kedua, descending triangle. Descending triangle adalah pola bearish yang terjadi saat harga membentuk lower high terus-menerus dan ada support datar yang akhirnya makin melemah. Kalau support itu jebol, biasanya momentum turunnya cukup kuat, sehingga area di bawah support itu jadi titik entry short yang ideal. Namun, penting untuk diingat kalau descending triangle nggak selalu bearish. Kalau ternyata malah breakout ke atas, tren justru berbalik jadi bullish. Maka dari itu, stop loss sebaiknya dipasang di area lower high terakhir. Dan yang ketiga, head and shoulders. Ini salah satu pola reversal yang paling terkenal. Harga membentuk tiga puncak, pundak kiri, kepala, dan pundak kanan. Area support di bagian bawah pola disebut neckline. Kalau harga berhasil turun menembus neckline, pola ini biasanya memberi sinyal kuat untuk short. Dan strategi entry bisa kamu lakuin dengan dua cara. Yang pertama, masuk setelah pundak kanan terbentuk, dan yang kedua, menunggu breakdown di bawah neckline untuk konfirmasi tambahan. Pola ini cocok untuk trader yang mau entry berdasarkan reversal besar, bukan cuma pergerakan kecil. Jadi, ketiga pola ini membantu trader membaca transisi dari dominasi buyer ke seller, sehingga keputusan short bisa dibuat berdasarkan struktur pasar, bukan emosi. Karena shorting melibatkan leverage, maka diperlukan manajemen resiko yang baik. Maka dari itu, ini dia 4 prinsip yang perlu kamu pegang. Yang pertama, gunakan leverage serendah mungkin jika masih pemula, biasanya 1 kali sampai 3 kali. Yang kedua, selalu tentukan TP dan SL sebelum masuk posisi. Dan yang ketiga, jangan short pada area support kuat tanpa konfirmasi breakdown. Yang terakhir, hindari revenge trade. Shorting sering menggoda karena kelihatannya mudah profit. Padahal, volatilitas bisa ngejebak kamu kalau kamu nggak disiplin. Setiap trader futures yang bertahan lama punya satu kesamaan. Mereka menjaga modal dulu, baru deh mereka mengejar profit. Sekarang kita bahas cara short langsung di aplikasi Pintu. Langkah pertama, buka halaman futures. Kamu masuk ke aplikasi Pintu, klik futures, lalu pilih aset yang ingin kamu tradingkan. Misalnya, pair ETH USDT per. Langkah 2, pilih leverage. Pintu menyediakan leverage mulai dari 1x hingga 25x. Dan kamu pilih leverage sesuai kemampuan dan toleransi risiko kamu. Semakin tinggi leverage, semakin dekat juga jarak likuidasi kamu. Langkah ketiga, buka posisi short. Pilih tombol sell atau short, dan sebelum kamu masuk posisi, tentukan dulu jenis order ya, mau limit atau market,
lalu level take profit, lalu level stop loss untuk melindungi modal kamu. Setelah posisi terbuka, kamu bisa memantau P&L di bagian bawah layar. Kalau harga turun, posisi short kamu akan profit, dan sebaliknya, kalau naik, P&L akan negatif. Itu dia penjelasan lengkap tentang strategi short di futures, pola chart yang sering dipakai, dan cara shorting langsung di pintu. Kalau kamu punya pengalaman atau strategi short lainnya, coba share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video yang bakal bantu kamu belajar kripto dengan lebih mudah dan terarah. Sampai jumpa di video berikutnya.